Syukurilah wa nikmatillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Instruktur Bapak Dr. Khairul Umam yang Ibu banggakan, mahasiswa sosiologi dakwah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kuliah hari ini yaitu ketahanan bangsa berawal dari ketahanan keluarga. Penduduk Indonesia mengalami degradasi moral dari penyalahgunaan narkoba dan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di BNN, Badan Narkotika Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dan Badan Pusat Statistik BPS, diketahui angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 sebesar 1,73% atau setara dengan 3,33 juta orang. Mirisnya, dari jumlah tersebut terdapat 312.000 anak usia remaja yang terpapar narkoba. Di sini bisa kita lihat linknya. Di dalam Majelis Ulama Indonesia pun di Kota Bekasi menyoroti dugaan peningkatan kasus LGBT yang sangat signifikan di wilayahnya. Bapak Ketua MUI Kota Bekasi, Pak Sirojudin, mengungkapkan temuan awal yang menunjukkan lonjakan kasus hingga ribuan persen dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, di dalam detik.com bisa kita lihat di sini linknya. Baik. Mahasiswa sosiologi dakwah, maka untuk mencegah banyaknya penyalahgunaan narkoba dan banyaknya LGBT perlu adanya ketahanan keluarga sebagai lini masyarakat terkecil di dalam sosiologi untuk ketahanan bangsa. Di dalam Islam, konsep ketahanan keluarga yang pertama adalah penanaman nilai spiritual sebagai pondasi dasar. Yang kedua, implementasi sistem keluarga yang Islami. Yang ketiga adalah pendidikan anak sedari dini. Keempat, menumbuhkan kesadaran bagi anggota keluarga akan adanya sanksi sosial sebagai konsekuensi dari perbuatan negatif yang dilakukan. Di dalam makna keluarga secara lugawi adalah keluarga dalam bahasa Arab yaitu ahlun atau ahal yang berarti menikah. Selain kata ahlun yang memiliki kata arti memiliki keluarga adalah asyirah, keluarga seketurunan, dan kurba yang ada hubungannya dengan kekerabatan yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Di dalam sosiologi, yaitu yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat, lini terkecilnya adalah keluarga. Di dalam sosiologi berasal dari bahasa Latin Yunani yang artinya sosies dan arti masyarakat. Logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari timbal balik di dalam hubungan atau interaksi di dalam tingkah laku antara manusia satu sama lainnya di lingkungannya. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Itu fi'il amr, perintah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, di dalam surat At-Tahrim. Jadi wajib hukumnya bagi setiap orang beriman menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah, ya, memerintahkan kebaikan agar kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam keluarga, peran ibu yaitu sebagai pengasuh dan sekolah pertama bagi anak atau dikenal dengan Al-Ummu Madrasatul Ula yang menanamkan pendidikan agama dari dini, membentuk
karakter Islam, karakter yang islami atau karakter Islam Mahmudah, karisma populernya. Di dalam karisma diinternalisasikan nilai-nilai kejujuran, amanah, fatona, tanggung jawab. Jadi membentuk kognitif dan motorik anak yang beradab santun. Ya, contoh dia dapat survive, ya, dia bertanggung jawab dalam misalkan segala tanduk perilakunya. Jadi bisa menahan diri, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibentuk nilai kejujuran, ya, mengatakan yang ada, yang tidak ada tidak boleh dikatakan. Kemudian amanah, ya. Amanah itu dapat dipercaya. Tentunya bila anak memiliki keistiqomahan dalam beragama, dia akan tahu bahwasanya, ya, setiap manusia memiliki tanggung jawab, yaitu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, menuju insan yang muttaqin, orang yang manusia yang bertakwa. Nah, lanjut di sini Ibu terangkan tentang peran Bapak. Peran Bapak yaitu yang pertama ada sebagai uswatun hasanah. Jadi seorang bapak harus bisa menjadi role model, ya. Misalnya contoh mengajak sholat ke masjid, sholat subuh. Nanti dengan ada pembiasaan terus-menerus, maka anak tersebut akan mencintai masjid, mencintai sholat, gitu ya. Sholat dengan kesadarannya, tidak perlu pakai disuruh, tetapi tergerak dari hati yang paling dalamnya. Ya, min qalbun al-amik. Ya, kemudian Bapak adalah pengambil keputusan. Jadi dan juga sebagai pelindung, gitu ya. Jadi apabila Bapak itu harus menjadi pendengar yang baik, teman yang baik, kemudian pengambil keputusan yang baik. Jadi bila ada anak yang butuh sebagai penasehat, gitu ya. Apabila anak di dalam sekolahnya ada masalah atau lingkungan luar sekolah ada masalah, maka ayah dampingin, ya, membantu menyelesaikan masalah, tentunya dengan nasihat-nasihat yang baik. Kemudian Bapak adalah pencari nafkah, pendukung emosional, gitu. Jadi Bapak harus dekat dengan anak, ya, agar anak tersebut ada rasa sayang, ada rasa peduli, hormat kepada orang tua, gitu. Jangan sampai anak mencari penyelesaian masalah di luar, itu yang dikhawatirkan. Kemudian anak juga mempunyai peranan dalam keluarga. Anak yaitu belajar sebagai profesi sebagai pelajar, kemudian anak juga membantu urusan rumah, kemudian anak juga menjadi penerus, ya, generasi penerus ayah ibunya di dalam melanjutkan perjuangan, ya. Semoga bisa menjadi generasi penerus yang unggul atau generasi emas. Peran keluarga yaitu menjadi penasehat dengan artian watawasau bil haq watawasau bisobri, saling nasihat menasehati satu sama lain. Jadi apabila ada yang melakukan kesalahan, maka langsung disampaikan, ya, bahwa itu salah dan wajib diperbaiki. Kemudian menjadi pendengar yang baik, mendengarkan keluh kesah keseharian. Dengan menjadi pendengar yang baik, tentunya sang anak sudah merasa diperhatikan, didengar, gitu ya. Jadi melepaskan beban hati, sudah melegakan hati sang anak. Kemudian menjadi penyelesai masalah, dibantu anaknya, misalkan anaknya introvert, maka orang tua ajaklah berdiskusi, ajaklah duduk bersama, misal menonton berita dan minta peran sang anak, gitu ya. Misalnya komentar anak apa yang misalkan sang anak apa yang engkau bisa ambil kesimpulan dari berita tersebut, kemudian menjadi edukasi, gitu ya. Jadi sang anak akan merasa
bahagia apa ibu bapaknya apabila ibu bapaknya dekat dengannya. Sang anak mempunyai pelindung, punya pengasuh sebagai seorang ibu, al-ummah madrasatul ula gitu ya. Kemudian di dalam penutup tadi pendahuluan inti dan ibu sudah sampaikan, kemudian lanjut penutup ya, di mana ibu dan bapak serta anak memiliki peran yang sama penting dalam membentuk fondasi utama ketahanan bangsa, dalam membentuk generasi bangsa yang cerdas dan unggul, bisa survive, bisa kuat ya di dalam kehidupannya. Kemudian di sini di dalam target luaran materi ajar ya tentang ketahanan keluarga, PKM, pengabdian kepada masyarakat sudah ada di jurnal LPPM Unindra, yaitu kolaborasi dosen dan mahasiswa. Terima kasih. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga menjadi itibar dan kita semua bisa senang beribadah, senang bekerja, senang berbuat baik sebagai amal jariah dan amal soleh kita. Dan kita senantiasa takut bila melakukan kesalahan karena di sebelah kanan kita ada malaikat raqib yang mencatat amal baik dan sebelah kiri kita ada malaikat atid yang mencatat amal buruk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.